Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat, tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, kita akan membahas topik tentang makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka itu adalah ajaran gereja tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka, yang di dalamnya tentang gereja yang diutus oleh Yesus Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa, yang menyadari bahwa karya misioner yang harus dilaksanakannya memang masih berat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajak di sini untuk memperlihatkan bagaimana cara kita untuk menyalurkan cinta kasih kita kepada sesama, bagaimana cara menyalurkan cinta kasih kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Nah, disinilah kita diajak untuk saling melihat kekurangan, untuk kita tutupi, kita bantu, kita tolong semua apa yang menjadi kekurangannya, sehingga baik keluarga, baik pribadi, hingga bisa kita kembangkan bersama-sama. Dan bisa kita salurkan cinta kasih kita kepada semua orang yang dekat dengan kita. Cara hidup jemaat dalam Kisah Para Rasul 32 sampai 37. Nah, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, di sini orang-orang jemaat ini, mereka mempercayakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa milik pribadinya itu adalah miliknya sendiri, tapi mereka memberikan miliknya itu, dipersembahkan untuk dibagi bersama kepada semua orang, bukan hanya dalam keluarga ataupun saudaranya, tetapi kepada semua orang yang dekat dengan mereka, kepada orang-orang di bangsa itu. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Nah, di sini di jemaat Kisah Para Rasul ini, mereka semua bersaudara. Mereka di sini semua membawa hasil yang mereka miliki, mereka yang jual untuk dibagi bersama kepada semua orang di sana. Mereka tidak membeda-bedakan, mereka tidak hanya memiliki kepada sesatu orang saja. Nah, kita juga sebagai guru dan murid, kita bisa memiliki apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kita bisa salurkan kepada orang-orang yang belum memiliki ilmu, yang belum memiliki iman. Nah, bisa kita salurkan lewat cinta kasih kita. Nah, itulah artinya bagaimana cara hidup kita, bagaimana cara pandang kita kepada semua orang yang dekat dengan kita. Kita harus saling berbagi, kita saling memberikan kepada semua orang yang dekat dengan kita. Menghayati gereja sebagai persekutuan umat terbuka. Nah, pada tanggal 19 Mei 2013, sekitar 2.000 orang dari berbagai organisasi, kelompok, gerakan hadir di lapangan Santo Petrus di Vatikan Roma untuk menghadiri hari yang diperuntukkan bagi mereka yang datang dari berbagai negara, daerah, dan bangsa-bangsa lain untuk berdialog dengan Paus Fransiskus tentang bagaimana kita bisa sampai di tahap-tahap kedewasaan iman. Lalu, Paus Fransiskus menjawab dengan, jika kita berjalan bersama dalam sebuah organisasi atau kelompok tanpa menyertakan Yesus, maka kelompok tidak akan berjalan. Nah, kita juga semua, kita bersekolah, kita mencari ilmu ke sekolah, kita harus tetap untuk menyertakan Yesus supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau, bisa berjalan dengan baik. Kita diundang untuk hidup dalam Roh Kudus, jangan terlalu banyak berbicara, namun kesaksian yang hidup sangatlah diperlukan. Nah, kita adalah manusia, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus diajak untuk hidup beriman, untuk hidup dalam Roh Kudus. Kita tidak perlu banyak berbicara, tetapi kita harus juga berbuat kepada orang lain, memberikan kesaksian, memberikan diri kita kepada Tuhan. Karena itu sangat diperlukan bagi dalam kehidupan kita sehari-hari.
hari. Nah, demikianlah dalam pembahasan kita untuk pertemuan ini. Silahkan dipahami. Jika kalian belum paham atau belum jelas, silahkan tanya Bapak, chat pribadi. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Tuhan memberkati.